Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang formulir. Materi ini ada di tema 5. Anak-anak bisa mempelajarinya lebih detail di tema 5. Video ini dapat anak-anak jadikan sebagai referensi tambahan. Mencermati petunjuk dari teks formulir. Anak-anak perlu perhatikan sebelum mengisi formulir, yang harus dilakukan adalah cermatilah dulu formulir yang akan diisi. Selanjutnya, perhatikanlah petunjuk pengisiannya. Biasanya ada petunjuk tulisan kecil di bagian bawah atau di bagian-bagian tertentu ada petunjuk pengisiannya. Meskipun tidak semuanya berisi penjelasan tentang petunjuk. Biasanya langsung pada poin-poin yang akan diisi, di situ ada penjelasan singkat. Kemudian isilah formulir sesuai dengan petunjuknya. Apakah itu formulir? Formulir merupakan lembar isian yang berisi biodata atau informasi sesuai dengan keperluan. Karena ada banyak sekali jenis formulir, di sana isiannya itu secara umum adalah tentang biodata. Biodata itu bisa terdiri dari nama, kemudian tempat tanggal lahir, dan sebagainya. Yang paling sering di sana adalah yang dicantumkan yang pasti kita temui, paling sering itu adalah nama, itu sebagai biodata. Kemudian informasinya tergantung dari isian formulir yang akan kita isi, tergantung dari isian formulirnya. Masing-masing isian formulir akan berbeda-beda sesuai dengan tujuan pengisian dari formulir tersebut. Ada macam-macam formulir seperti formulir pendaftaran, mungkin anak-anak pernah mengisi ini, kemudian formulir pengisian uang, yaitu wesel pos, atau formulir di bank. Selain untuk pengiriman uang, juga ada formulir untuk membuka tabungan. Anak-anak yang pernah membuka tabungan rekening PIP atau yang lainnya, pastinya pernah mengetahui atau mengisi formulir tersebut, atau bisa melihatnya ketika melakukan pengisian dengan orang tua. Kemudian ada formulir daftar riwayat hidup dan lain sebagainya. Perhatikanlah petunjuk pengisian formulir daftar riwayat hidup berikut. Nah, kali ini anak-anak bisa mencoba mengisi formulir daftar riwayat hidup, yaitu petunjuknya adalah tentang data pribadi. Cantumkanlah dalam data pribadi nama lengkap, alamat lengkap, kode pos, nomor telepon, jenis kelamin, tempat dan tanggal kelahiran, kewarganegaraan, agama. Kemudian tentang bidang yang diminati, bidang apa yang diminati, misalnya tentang kesenian, olahraga, atau yang lainnya. Riwayat pendidikan, yaitu berisi tentang pendidikan yang pernah ditempuh. Karena anak-anak sekarang ada di tingkat sekolah dasar, biasanya ada anak yang dulu sebelum masuk SD pernah menempuh pendidikan di TK, atau di taman bermain, atau di PAUD. Nah, itu dicantumkan pada isian daftar riwayat pendidikan. Lalu bagaimana, Bu? Saya tidak TK, saya tidak belajar di taman bermain atau di PAUD. Kalau memang tidak memiliki riwayat pendidikan tersebut, berarti tidak perlu diisi. Cukup berikan tanda strip sebagai tanda bahwa anak-anak dulu tidak menempuh pendidikan sebelum SD. Selanjutnya, isian tentang ekstrakurikuler dan kursus. Cantumkan ekstrakurikuler atau kursus yang pernah diikuti. Mungkin anak-anak pernah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pada sekolah yang ditempuh. Nah, ini masing-masing sekolah programnya berbeda-beda ya. Jika memang ada, silahkan bisa dituliskan apa. Selanjutnya, kecakapan. Tulislah kecakapan atau keterampilan lain yang dimiliki. Jika anak-anak punya keterampilan istimewa,
terkait dengan pengisian daftar riwayat hidup ini bisa dicantumkan. Jika tidak ada, berarti sama ya seperti daftar riwayat pendidikan, cukup diberikan tanda strip. Kesimpulan, tuliskanlah bagian kesimpulan sikap dan keterampilan yang menonjol dalam dirimu yang mendukung bidang yang kamu pilih. Jika anak-anak punya keterampilan lebih pada bidang tertentu, tuliskanlah pada bagian kesimpulan. Perhatikanlah daftar riwayat hidup berikut. Yang pertama tentang data pribadi, tadi sudah dijelaskan bagaimana cara mengisinya. Kemudian bidang yang diminati, saya berminat di bidang apa, silahkan dituliskan. Kemudian ekstrakurikuler dan kursus, berarti ini yang pernah diikuti. Kemudian kecakapannya, keterampilan yang anak-anak miliki itu apa. Dan perhatikan di bagian bawah sendiri, di situ ada titik-titik panjang. Biasanya titik-titik panjang itu letaknya tidak di tepi sebelah kiri. Ini ya, di bagian bawah selesai pengisian itu biasanya ada isian seperti ini. Ini biasanya berada di sebelah kanan. Nah, fungsinya sama saja baik di kiri maupun di kanan, itu tetap pengisiannya juga sama. Titik-titik tersebut berisi tentang nama lengkap. Ingat, pada sebuah formulir, biasakanlah untuk menuliskan nama lengkap, terutama pada penulisan nama dan pada bagian bawah, bagian terakhir. Nah, setelah anak-anak menuliskan nama lengkap, jangan lupa di bagian atasnya, ini ya, di bagian sini, silahkan berikan tanda tangan. Jadi bubuhkan tanda tangan di situ. Jadi tanda tangan dulu boleh, terus diberi nama lengkap. Atau supaya lebih mudah, anak-anak tuliskan nama lengkapnya dulu, terus bagian atasnya dibubuhi tanda tangan. Ini biasanya anak-anak keliru dalam pengisiannya. Ada yang ditulis namanya dulu, terus tanda tangannya di bawah nama. Itu posisinya keliru. Jadi tanda tangan itu ada di atas nama. Ada lagi formulir pengiriman barang. Nah, pengiriman barang tentunya ada data yang harus diisi, yaitu terkait dengan siapa yang akan menerima dan siapa yang mengirimnya. Silakan anak-anak perhatikan, di situ ada data penerima dan data pengirim. Nama awalnya siapa, nama akhirnya siapa, alamatnya di mana, provinsinya di mana, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan data pengirim, data yang mengirimkan barang. Namanya siapa, alamatnya di mana, dan lain sebagainya. Nah, perhatikan di bagian bawah, di situ ada tanda tangan dan nama lengkap pengirim dan tanda tangan petugas. Nah, di sini ya ada nama lengkap. Nah, titik-titik ini anak-anak tuliskan nama lengkap. Kemudian di bagian atas namanya, sama seperti daftar riwayat hidup tadi, diberikan tanda tangan. Sementara pada tanda tangan petugas, itu artinya nanti yang menuliskan dan bertanda tangan di bagian itu adalah petugasnya. Jadi itu salah satu petunjuk ya. Jadi anak-anak harus benar-benar perhatikan pada saat mengisi formulir supaya tidak keliru menuliskannya. Macam-macam formulir di bank, diantaranya seperti yang di layar itu adalah formulir pembukaan rekening. Anak-anak yang punya buku rekening PIP mungkin masih ingat tentang pengisiannya, dulu didampingi oleh orang tua atau wali. Ada banyak ya di situ ya yang harus diisikan, dan itu pun di bagian bawah sendiri ada petunjuk yang bisa dibaca, namun karena tulisannya kecil jadi Bu Isi tidak bisa membacakannya. Yang jelas setiap formulir itu pasti ada petunjuk yang bisa membantu tentang bagaimana pengisiannya. Kemudian ini ada formulir pengiriman uang atau formulir setoran. Mau menyetor atau mengirimkan uang itu bisa menggunakan formulir ini jika melewati bank. Jika melalui kantor pos, yang digunakan adalah formulir Wesel.
Sekarang mudah tidak memakai seperti ini lagi ya, bisa menggunakan kartu ATM, tapi anak-anak harus tahu tentang pengisian formulir yang ada di bank karena biasanya dimunculkan di dalam soal-soal. Selanjutnya pengiriman uang. Nah, ini wujud dari formulir Wesel Pos. Mungkin ada yang pernah mengisinya. Ada nama, terus nama belakang, alamat. Nah, di situ ada isian-isian yang harus dilengkapi. Kalau ini nanti yang ngisi dari petugas pos, biasanya anak-anak ditanyai identitas secara lisan, kemudian diketikkan oleh petugas posnya. Nah, terkait dengan formulir, biasanya lembaga yang sering berhubungan dengan pengisian formulir itu diantaranya bank. Ada petugas bank, istilah-istilah di bank yang perlu anak-anak ketahui diantaranya itu teller. Di sana anak-anak bisa menemui teller, bisa menemui customer service. Kapan anak-anak menemui teller? Ketika masuk ke bank dan kapan menemui customer service. Sebelumnya berarti anak-anak harus tahu apa itu teller. Teller adalah pegawai bank yang bertugas melayani nasabah yang menyetorkan tabungan atau melakukan penarikan tabungan. Nah, ini ketika mau nabung dan mau ngambil uang di bank, anak-anak menujunya ke teller. Sedangkan customer service adalah pegawai bank yang bertugas melayani nasabah untuk keperluan administrasi bank. Misal anak-anak mau membuka buku rekening, menujunya ke customer service. Atau ada buku tabungan yang hilang, anak-anak juga ke customer service. Nasabah bank adalah orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank. Kalau anak-anak nabung di bank, anak-anak punya tabungan di bank, berarti anak-anak posisinya sebagai nasabah bank. Wesel adalah surat pos untuk mengirimkan uang. Nah, selain melalui bank, anak-anak juga bisa mengirim uang melalui kantor pos. Namanya adalah wesel. Kredit adalah penambahan saldo rekening, sisa utang modal, dan pendataan bagi penabung. Ini bisa dilihat di buku tabungan atau buku rekening saat mencetaknya. Di sana ada tulisan debit, ada tulisan kredit. Nah, anak-anak bisa melihatnya, melihatnya kolom-kolom tersebut menunjukkan bahwa angka-angka tersebut adalah sebagai penambahan saldo rekening. Kemudian selain kredit juga ada debit, yaitu catatan hubungan yang menambahkan nilai. Jika anak-anak nabung, nanti angkanya akan masuk pada kolom debit. Kalau ngambil berarti ada di kolom mana? Kredit ya, karena pengurangan. Nah, sekarang contoh pengisian formulir berdasarkan deskripsi, yaitu kita akan mengisi formulir berdasarkan anggota perpustakaan tapi berdasarkan pada deskripsi. Deskripsinya seperti ini. Nama ibuku adalah Dewi Lestari, sarjana ekonomi. Saya bersekolah di SD Sukamaju kelas 6. Saya lahir pada peringatan Hari Pahlawan. Tahun ini usiaku 12 tahun. Sejak lahir saya tinggal di Sleman. Namun saya lahir di Klaten. Namaku Mutia Lestari dan biasa dipanggil Tari. Nah, jika anak-anak diminta untuk mengisi formulir pendaftaran anggota perpustakaan terkait deskripsi tersebut, yang isiannya yaitu tentang nama lengkap, berarti yang diisi adalah Mutia Lestari. Hati-hati pada soal seperti ini, biasanya banyak yang terkecoh, yang diisikan justru malah nama ibunya. Jadi benar-benar harus teliti pada saat membacanya. Kemudian ditanyakan tempat tanggal lahirnya, isian tentang tempat tanggal lahir. Klaten 10 November 2008. Kok bisa, Bu? Tempat tanggal lahirnya jadi Klaten. Iya, di situ ada kalimat, namun saya lahir di Klaten. Berarti tempat lahirnya adalah Klaten. Tempat lahir yang dituliskan secara umum adalah wilayah kabupaten. Namun, tidak semuanya tertulis di wilayah kabupaten ya. Ada beberapa akte yang penulisannya bukan nama wilayah kabupaten. Bisa tidak tahu itu apakah karena kesalahan atau memang
dulu cara aturan penulisannya seperti itu, tapi secara umum yang kita temui sekarang itu penulisan tempat lahir itu berdasarkan wilayah kabupatennya. Tidak boleh anak-anak menuliskan tempat tanggal lahir puskesmas, nah itu salah, atau tempat tanggal lahirnya Pondok Suruh, nah itu juga belum sesuai dengan aturan. Kemudian tanggal 10 November, kok bisa tanggal 10 November? Padahal di cerita nggak ada, di deskripsi tidak ada. 10 November itu berasal dari kalimat yang disebutkan bahwa saya lahir pada peringatan Hari Pahlawan. Hari Pahlawan itu adalah tanggal 10 November. Kemudian 2008 dapat dari mana? 2008 itu dari penjelasan bahwa tahun ini usiaku 12 tahun. Sekarang adalah tahun 2020. Karena sekarang usianya sudah 12 tahun, berarti lahirnya adalah tahun 2020 dikurangi 12. Maka berarti bisa ditemukan tahun lahirnya, yaitu lahir pada tahun 2008. Nah, ini yang seperti ini anak-anak harus bisa jeli untuk menganalisis kalimatnya. Kelasnya kelas berapa? Oh, ada di kelas 6, itu ada jelas ya. Kemudian alamatnya di Sleman, tempat tinggalnya di Sleman. Di situ tidak ditulis lengkap, Bu Isti. Nah, karena di cerita itu tidak ditulis secara lengkap, berarti ya tuliskan sesuai yang ada. Biasanya penulisan di cerita itu juga sudah dicantumkan lengkap. Anak-anak harus benar-benar jeli, tidak boleh asal sesingkat-singkatnya. Kalau hanya sesingkat-singkatnya itu akan merugikan pensekoran. Sekolahnya di SD Sukamaju. Kemudian di bagian kanan atau sebelah kiri tadi ya di daftar riwayat hidup itu menuliskan posisi anak-anak karena di situ sebagai pendaftar. Kemudian jangan lupa nama terangnya. Pada nama terang ada Mutia Lestari, perhatikan posisi tanda tangannya. Tanda tangannya ada di atas nama lengkap. Meskipun namanya adalah Tari, nama panggilannya Tari, namun ingat pada pengisian formulir nama lengkap dan tanda tangannya di bawah tanda tangan dituliskan nama lengkapnya. Semoga bermanfaat. Tadi terkait dengan materi tentang formulir. Mudah-mudahan anak-anak tambah paham. Tetap semangat belajar, terapkan 3M. Jaga kesehatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.